Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Triwayuni dengan nomor induk mahasiswa 230505009. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dasar logika dan algoritma dengan dosen pengampu Bapak Ihsan Maulana Eskom MTI, Universitas Syedzi Madani. Oke, langsung saja ke yang pertama, yaitu pengertian flowchart. Flowchart atau bagan alir adalah diagram yang menggambarkan alur proses atau alur logika suatu sistem yang digunakan untuk menganalisis, mempresentasikan, dan mendokumentasikan proses bisnis, sistem komputer, dan software. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis flowchart. Nah, yang pertama itu ada flowchart system. Flowchart system ini digunakan untuk menggambarkan alur proses secara keseluruhan dari awal hingga akhir. Nah, terus yang kedua ada flowchart program. Nah, flowchart program ini digunakan untuk menggambarkan alur logika suatu program komputer. Nah, yang ketiga ada flowchart dokumen. Flowchart dokumen ini digunakan untuk menggambarkan alur proses pembuatan suatu dokumen. Yang terakhir ada flowchart data. Nah, flowchart data ini digunakan untuk menggambarkan alur data dalam suatu sistem. Selanjutnya ada simbol-simbol flowchart. Nah, yang pertama ada terminal. Simbol terminal ini digunakan untuk menunjukkan awal dan akhir suatu proses. Yang kedua ada proses. Nah, simbol proses ini digunakan untuk menunjukkan suatu langkah dalam proses. Jadi langkah-langkah dalam proses flowchart ini. Terus yang ketiga ada keputusan. Nah, simbol keputusan ini digunakan untuk menunjukkan suatu titik di mana proses bercabang berdasarkan suatu kondisi. Yang keempat ada penghubung. Nah, simbol penghubung ini digunakan untuk menghubungkan dua bagian flowchart. Nah, yang terakhir ada input atau output. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan input dan output data dalam suatu proses. Selanjutnya ada algoritma Sikot. Nah, dalam algoritma Sikot ini ada 3. Yang pertama inisialisasi. Nah, yang termasuk dalam inisialisasi ini ada siapa, sapu, dan pengki. Terus sebaiknya menyapu halaman rumah pada pagi hari atau sore hari saat cuaca tidak terlalu panas. Nah, masuk ke bagian proses. Prosesnya ini ada pindahkan benda-benda yang ada di halaman. Mulailah menyapu dari sudut halaman dan bergerak ke arah luar. Selanjutnya gunakan gerakan panjang dan sapu tekanan yang cukup untuk mengangkat kotoran. Nah, yang terakhir ada sapu ke arah yang sama agar kotoran tidak tertinggal. Nah, yang terakhir itu ada output. Nah, output itu gunakan pengki untuk mengumpulkan kotoran yang telah disapu. Buang kotoran ke tempat sampah. Setelah menyapu, dapat mengepel halaman rumah dengan air untuk membersihkan lebih lanjut. Nah, di sini ada algoritma Sikot yang dirubah ke flowchart. Karena di sini kurang jelas, mungkin nanti bisa dilihat di PowerPoint, disiakat. Nah, yang pertama itu mulai. Mulai terus siapkan sapu dan pengki. Selanjutnya ada apakah cuaca panas? Kalau ya, kalau iya, kalau ya tunggu sampai cuaca tidak terlalu panas. Nah, kalau tidak, lanjut ke langkah berikutnya itu ada pindahkan benda-benda yang ada di halaman. Selanjutnya, ada mulailah menyapu dari sudut halaman. Terus, gunakan gerakan panjang dan tekanan yang cukup untuk mengangkat kotoran. Selanjutnya, ada sapu ke arah yang sama. Terus, kumpulkan kotoran dengan pengki. Selanjutnya, ada buang kotoran ke tempat sampah. Nah, lalu halaman bersih. Nah, terus selanjutnya ada apakah
Anda ingin mengepel halaman. Apakah Anda ingin mengepel halaman? Kalau iya, mengepel halaman dengan air. Kalau tidak, itu ada lanjut ke langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya itu ada sipan, sapu, dan peti. Nah, lalu selesai. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.